Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desya Asrota Aina. Di sini akan mempresentasikan sebuah analisis teks, yaitu analisis teks recount pada tulisan siswa kelas 10. Berikut outline presentasinya. Yang pertama ada latar belakang, kemudian deskripsi dan analisis data. Selanjutnya ada interpretasi data, dan yang terakhir ada sebagai lingua franca dan bahasa internasional, bahasa Inggris menjadi bahasa yang penting untuk dipelajari dan dikuasai. Nah, di Indonesia sendiri, bahasa Inggris ini sebagai EFL atau English as a Foreign Language yang wajib dipelajari dan diajarkan sejak tingkat sekolah dasar bahkan sampai ke universitas. Nah, dalam mempelajari bahasa Inggris, siswa atau pembelajar ini diharapkan dapat menguasai 4 keterampilan dasar berbahasa, yaitu ada berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Nah, menulis ini merupakan keterampilan yang paling sulit, namun penting untuk diajarkan dan dipelajari. Menurut Nunan tahun 2003, menulis adalah proses berpikir untuk menemukan ide, berpikir tentang bagaimana mengungkapkan ide-ide ke dalam tulisan yang baik dan menyusun gagasan-gagasan ke dalam sebuah pernyataan dan paragraf yang jelas. Adapun beberapa alasan mengapa menulis ini menjadi keterampilan yang sulit, karena ketika menulis, pembelajar itu butuh untuk memproduksi sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, menulis ini juga membutuhkan banyak persiapan seperti berpikir tentang ide atau gagasan dan bagaimana menyampaikan dalam sebuah kalimat yang baik dan jelas sehingga dapat dipahami oleh pembaca, karena menulis ini bukan hanya berkaitan dengan si penulisnya sendiri, tetapi berkaitan dengan pembaca dan bagaimana tulisan ini bisa dimengerti atau dipahami oleh pembaca. Menulis juga keterampilan yang tidak dapat dikuasai secara natural, karena menulis ini adalah kemampuan yang harus dipelajari dan dilatih terus-menerus. Nah, meskipun sulit, keterampilan menulis ini penting untuk dipelajari, sehingga menulis telah diajarkan di sekolah sebagai bagian dari kurikulum yang terdapat beberapa teks yang dipelajari pada tingkat SMA dan sudah tercantum dalam silabus pembelajaran. Nah, salah satunya adalah teks recount. Teks recount ini adalah salah satu teks yang dipelajari oleh siswa kelas 10. Nah, menurut Anderson dan Anderson tahun 1997, teks recount adalah bagian dari teks yang menjelaskan kembali sesuatu yang terjadi di masa lampau secara berurutan dan memiliki tujuan untuk menggambarkan hal atau pengalaman yang sudah terjadi tersebut. Nah, dalam menulis recount text, siswa ini harus mengetahui general structure, yaitu ada orientation, events, dan reorientation, dan ada language features-nya seperti past tense, kemudian ada action verb, dan conjunction dari teks tersebut. Nah, melalui penulisan teks recount oleh siswa, guru dapat mengidentifikasi pemahaman tata bahasa dan keterampilan menulis siswanya tersebut. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen gramatika sekaligus mengidentifikasi penggunaan general structures dan language features dari tulisan teks recount siswa. Selanjutnya ada deskripsi dan analisis data. Jadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 salah satu SMA di Jakarta. Data dalam penelitian diambil dari hasil tulisan siswa sebagai tugas menulis teks recount yang diberikan oleh guru. Adapun topik dari teks recount tersebut adalah holiday atau liburan. Di sini saya mengambil contoh teks recount yang ditulis oleh siswa, yaitu saya mengambil 2 contoh teks recount. Yang pertama ini mengenai liburan ke Pantai Kenjeran. I went to Kenjeran Beach last Sunday. I went there with my family. We traveled by car. It was my mother's plan to have vacation by visiting Kenjeran Beach. At 7 a.m., we went to Kenjeran Beach from home. We enjoyed the view along the road. About 10 a.m., we arrived in Kenjeran Beach after parked car in parking area. We bought tickets to enter the area. We walked around while enjoy the view Kenjeran Beach and shopping. We went to home at 1 p.m. because we had very tired, but we enjoy very much. It was very satisfied. Nah, di sini juga saya mencoba untuk memparsing kata per kata atau kalimat per kalimat di dalam teks. Yang saya highlight kuning itu adalah kata kerja yang terdapat pada teks tersebut, dan bisa kita lihat bahwa sebagian besar kalimat ini ditulis dengan simple sentence dan elemen gramatikanya itu lebih kepada simple grammar, dan walaupun tetap ditemukan adanya embedded clause dan embedded phrase di dalamnya.
Selanjutnya ini ada teks kedua bercerita tentang liburan ke Surabaya. I have my best journey in Surabaya. I goes to the Surabaya Zoo. My family and I was got there with car. In the morning we prepare everything. On the way I see many beautiful sceneries such as mountain, trees and many more. My family and I arrived to Surabaya Zoo at 1 p.m. There I saw a lot of animals. I can see birds, lion, elephant, monkey and many more. I buy peanut and give it to monkey. They like the peanut. After that we go to Bungkul Park to see people who play skateboard. We returned at 8 p.m. It was a very interesting journey for me and my family was happy. Nah, di sini juga saya sudah mencoba memparsing kata per kata atau kalimat per kalimat dan sebagian besar memang masih menggunakan simple sentence dan elemen gramatikanya juga masih dalam tahapan simple grammar walaupun juga ditemukan beberapa satu embedded clause dan ada embedded phrase juga. Selanjutnya adalah interpretasi data. Di sini dapat kita lihat dari kedua teks bahwa dalam membangun kalimat pada tulisan, siswa-siswa ini masih menggunakan simple grammar seperti terdapat simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence, dan embedded clause. Di sini saya mencoba untuk membaginya section per section seperti itu. Di sini simple sentence ini adalah sentence yang hanya terdiri dari satu klausa. Di sini dalam teks 1 kita bisa melihat di I went to Kenjeran Beach last Sunday, kemudian ada I went there with my family, kemudian ada we travel by car, sedangkan pada teks 2 itu ada I have my best journey in Surabaya, I goes to the Surabaya Zoo, they like the peanut. Di sini kita, walaupun di sini kita menemukan masih ada grammar error juga. Kemudian compound sentence ini dapat kita lihat pada teks 2. I buy peanut and give it to monkey. It was a very interesting journey for me and my family was happy. Jadi compound sentence ini terdapat dua atau lebih independent clause yang memiliki status yang sama. Biasanya itu dihubungkan dengan conjunction seperti itu. Kemudian ada complex sentence. Complex sentence ini ketika independent dan dependent clause menjadi satu seperti itu. Contohnya ada pada teks 1, we arrive in Kenjeran Beach after park car in parking area. Kemudian compound complex sentence juga bisa kita temukan di teks 1, yaitu ada we went to home at 1 p.m. because we had very tired but we enjoy very much. Selanjutnya, embedded clause kita juga bisa menemukannya di teks 1 dan teks 2. Di teks 1 itu ada we walk around, I enjoy the view Kenjeran Beach and shopping. It was my mother plan to have vacation by visiting Kenjeran Beach. Kemudian yang di teks 2, after that we go to Bungkul Park to see people who play skateboard. Itu kurung siku-kurung-sikunya adalah embedded clause. Dari kedua teks tersebut kita dapat melihat bahwa penggunaan grammar pada kedua teks tergolong dalam simple grammar, di mana kemampuan ini tidak sesuai dengan jenjang partisipan yang sudah berada pada tingkat SMA dengan umur 15 sampai 18 tahun. Seharusnya pada tingkat ini pelajar ini sudah bisa menulis dengan menggunakan grammatical metaphor bahkan consolidation, akan tetapi tidak ditemukan grammatical metaphor atau consolidation pada teks tersebut. Hal ini mungkin saja terjadi karena mengingat status bahasa Inggris di Indonesia ini adalah bahasa asing dan pengaturan tata bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang berbeda. Sedangkan salah satu komponen yang paling penting dalam penulisan yang baik adalah penguasaan tata bahasa tersebut. Nah, akan tetapi tata bahasa pula lah yang menjadi bagian tersulit dalam menulis. Memang tata bahasa ini adalah bagian yang paling sulit gitu ya untuk dikuasai bahkan untuk di semua bahasa seperti itu. Kemudian dalam penggunaan elemen gramatika, teks 1 terlihat lebih bervariasi dalam komponen kalimatnya. Teks 2 ini masih cenderung menggunakan simple sentence. Akan tetapi, setidaknya ditemukan 1 atau sampai 2 embedded clause pada setiap teks dan isi dari kedua teks ini sudah sesuai dengan tema yaitu holiday atau liburan.
Sini juga saya mencoba untuk melihat generic structure dan language features pada kedua text recount. Untuk text yang pertama, penulisan text recount sudah sesuai dengan generic structure, artinya sudah ada orientation, events, dan reorientation. Sedangkan untuk teks kedua, penggunaan generic structure yang kurang lengkap, tidak ditemukan informasi waktu pada point orientation. Untuk language features-nya, teks satu ini tulisan dalam teks sudah menggunakan past tense, action verb, dan conjunction. Sedangkan untuk teks kedua, sebagian besar kalimat ini ditulis menggunakan present tense sehingga tidak sesuai dengan language features pada teks recount di mana penulisannya itu seharusnya menggunakan past tense. Adapun kesimpulannya adalah teks recount adalah salah satu teks yang dipelajari pada jenjang SMA dan dapat digunakan untuk menguji kemampuan menulis siswa. Dari kedua hasil tulisan teks recount oleh siswa kelas 10 ditemukan elemen gramatika yang digunakan adalah simple grammar yang terdiri dari simple sentence, compound sentence, compound complex sentence, dan embedded clause. Ditemukan kesenjangan antara pengetahuan siswa dengan jenjang akademiknya. Penggunaan simple grammar pada tulisan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan jenjang para partisipan yang sudah pada tingkat SMA. Selain itu, ditemukan perbedaan kemampuan dalam penggunaan feature bahasa antar kedua teks. Pada teks kedua masih ditemukan gramatika error seperti penggunaan present tense untuk kalimat yang sudah lampau. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.